Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua luar biasa ya. Nah, ibadah kita kali ini kita akan diiringi oleh Kak Anya dan juga Kak Gebi yang akan mengiringi kita memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dengan sukacita. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Yang tahu gerakannya pakai gerakan ya. Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan satu pujian, kita katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yuk adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang megang kendali Tuhan atas setiap keadaan di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang boleh kami alami. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami percaya mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap guru sekolah minggu kami yang akan bawakan cerita firman Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan, firman yang boleh kami dengar, boleh mengubahkan kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Pak El. Senang sekali kita ketemu, dan kita ketemu juga mau untuk belajar firman Tuhan ya. Dan karena itu mari adik-adik kita semuanya siapkan diri kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan yang boleh juga menjadi kekuatan tuntunan dalam kehidupan kita. Baik adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini Pak El ambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, Pak El bacakan kepada kita sekalian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Biarlah adik-adik menjadi orang-orang yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga setia untuk melakukan firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi di dalam ayat ini ada diungkapkan bahwa orang-orang banyak tadi itu ya mengambil ini. Gambar apa ini coba? Mengambil daun palem ya. Mereka mengambil daun palem, lalu mereka itu melambai-melambaikannya ketika Yesus pada saat itu memasuki kota Yerusalem. Nah biasanya adik-adik kalau kita juga seringnya di sekolah dulu, misalnya pernah nggak adik-adik itu ya ketika misalnya presiden datang, kita berdiri di pinggir jalan lalu kita melambaikan apa? Bendera merah putih begitu ya, menyambut. Nah berarti yang disambut itu orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang penting, orang yang bisa menghadirkan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Wah disambut dengan begitu luar biasa. Nah begitu juga pada saat itu ketika Yesus datang ke Yerusalem, ya, tapi menariknya Yesus datangnya bukan pakai kuda. Ya, kuda itu kan kendaraan panglima, kendaraan raja, tapi di situ dia katakan Yesus datang dengan mengendarai seekor anak keledai. Ya, ini adik-adik gambar keledai ini. Coba lihat nih, gambar keledai. Ini keledai tugasnya apa? Fungsinya itu biasanya untuk mengangkat barang-barang ya, untuk dibawa ke ladang. Dia bukan ke kendaraan yang hebat. Nah, Yesus pakai tapi orang nggak sadar dengan itu. Mereka tetap melambaikan daun palem itu dan bahkan berkata apa di ayat yang ke-13? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Wow, luar biasa sekali label ya yang ditempelkan kepada Yesus. Tapi mereka nggak sadar tadi itu Yesus datangnya dengan anak keledai. Nah mereka itu memang pengennya Yesus itu menjadi raja seperti Daud, ya, membawa lagi kejayaan Israel. Tapi adik-adik sekalian, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar mau menjadi raja seperti raja-raja yang ada di dunia ini. Tapi Yesus datang ke dunia ini lebih lagi. Ia ingin menjadi raja di dalam kehidupan kita. Di mana kekuasaannya? Di mana wilayahnya? Di dalam diri kita.
Nah, tapi mereka nggak sadar, mereka terbuai dengan puji-pujian itu. Ya, hosana, hosana. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan peristiwa itu dengan namanya Minggu Palmarum. Ya, Minggu Daun Palma, mereka bersorak-sorak tadi, hosana, hosana. Tapi lihat adik-adik, ketika mereka akhirnya merasakan kecewa. Kecewa karena Yesus bukan menjadi raja seperti harapan mereka. Lalu kata hosana itu nanti akan berubah. Yang kita tahu itu dengan peristiwa Jumat Agung. Dari kata hosana, diberkatilah dia yang datang, berubah jadi apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dari pujian yang begitu luar biasa menjadi hal yang sangat berubah sekali kepada Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar satu apa adik-adik sekalian? Mari kita juga belajar menyadari dengan sungguh-sungguh siapa Yesus itu. Yesus bukan mau menghadirkan kerajaan seperti di dunia ini. Tapi Yesus itu mau menghadirkan keselamatan bagi kita. Lebih daripada sekedar kerajaan itu. Yang kedua, mari kita juga adik-adik belajar untuk melihat Yesus itu bukan berdasarkan keinginan kita. Tapi biarlah keinginan Yesus yang terjadi dalam diri kita. Karena apa? Kalau kamu adik-adik selalu hanya berdasarkan hidup ini keinginan pribadi, maka yang bisa muncul apa? Kecewa. Tapi mari kita belajar percaya kepada Tuhan bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita baik adanya. Ya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi di balik semua itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah, karena itu kita belajar minggu ini Minggu Palmarum, ya, Minggu arak-arakan orang masuk ke Yesus masuk ke Yerusalem. Biarlah kita bukan seperti orang banyak pada saat itu yang semangat berkata tadi hosana, hosana, lalu berubah beberapa hari berikutnya menjadi salibkan dia, salibkan dia. Tapi kita menjadi orang yang sudah tahu siapa Yesus sesungguhnya, tapi kita tetap berkata hosana, hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan saja? Sekarang, besok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau punya ayat hafalan, ya. Tapi biarlah bukan menjadi hanya ayat yang dihafal tahu, ditanya apa artinya tahu, tapi biarlah itu juga menjadi ayat yang boleh juga kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini Pak Elfren mau mengajak kita menghafal satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu ya, Yohanes 14 ayat 6. Biarlah itu menjadi firman Tuhan yang boleh kita hafal dan juga kita boleh hidupi, ya. Baik adik-adik sekalian, kita sudah sampai di ujung daripada jam sekolah minggu kita. Biar kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, kita menjadi orang yang selalu berkata hosana, hosana bagi Tuhan dalam semua kehidupan kita, ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu, semangat selalu, sukacita selalu bagi adik-adik sekalian, ya. Tuhan Yesus memberkati bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh merenungkan firman-Mu dan kini kami akan menutup untuk ibadah kami. Biarlah firman itu mengingatkan kami akan peristiwa Engkau masuk ke Yerusalem. Biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang hanya memuji-memuji Engkau karena hanya keinginan-keinginan diri kami. Tetapi kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau karena kami tahu siapa Engkau Allah dalam hidup kami. Engkaulah jalan hidup dan kebenaran itu Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam imannya, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus, selalu memberkati anak-anak sekalian dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang
ketika